Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Fauzi Andriani dengan NIM 511401116, mahasiswa Teknik Sipil Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan memaparkan hasil survei saya yang berjudul Rekayasa Lalu Lintas di Jalan Dr. Suratmo. Dari hasil survei ini akan didapatkan volume kendaraan, kecepatan kendaraan, fasilitas untuk pejalan kaki, dan kesimpulan. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui dan menganalisis volume lalu lintas, mengetahui periode sibuk, mengetahui proporsi kendaraan, mengetahui dan menganalisis kecepatan lalu lintas, mengetahui dan menganalisis manajemen pejalan kaki, mengetahui rekomendasi yang dapat digunakan sehingga terciptanya lalu lintas yang optimal. Sasarannya itu untuk mengatur dan menyederhanakan lalu lintas, terus mengurangi tingkat kemacetan, meningkatkan pelayanan dan kinerja pada lalu lintas, dan meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Berikut bagian alirnya. Pertama, kita menentukan lokasi survei. Keduanya, melakukan survei volume kendaraan. Tiga, melakukan survei kecepatan kendaraan. Lalu melakukan pengambilan sampel jalan kaki yang menyeberang dan menyusuri, mengolah dan menganalisis hasil data pada Excel, lalu membuat laporan pengamatan. Berikut adalah gambaran umum dari Jalan Dr. Suratmo. Jalanan ini tergolong ruas jalan yang ramai namun tidak padat, dikarenakan jalur 2 merupakan akses dari kota. Gambaran umumnya itu merupakan kawasan industri dan perkantoran. Jalan Dr. Suratmo ini tergolong jalur 2 arah 4 lajur dengan median atau sering disebut 4 per 2D dengan trotoar berpinggiran krep dan median berpinggiran krep. Analisa volume lalu lintas. Analisa volume lalu lintas harian rata-rata atau LHR merupakan volume total yang melintasi suatu ruas selama 1 tahun dibagi oleh jumlah hari dalam setahun. Tujuannya itu untuk menentukan perencanaan, mengetahui tingkat pertumbuhan, variasi lalu lintas, dan percobaan jaringan jalan. Nah, jam sibuk merupakan volume tertinggi pada lalu lintas atau sering disebut peak hour. Ini fungsinya itu untuk perencanaan, pengendalian simpangan di kemudian hari, perencanaan dan desain susulan manajemen rekayasa lalu lintas. Waktu penelitiannya itu, waktu itu survei dilaksanakan pada 31 Agustus dengan waktu rentang 2 jam, yaitu 2 jam pada pagi hari, 2 jam pada siang hari, dan 2 jam pada sore hari. Berdasarkan hasil survei, didapatkan total kendaraan jam sibuk pada jalur 1 adalah 828 unit pada jam 16.45 sampai jam 17. Dan pada jalur 2 sebanyak 2.664 pada jam 17 sampai 17.15. Proporsi kendaraan adalah jumlah porsi atau sebagian kendaraan dalam bentuk angka atau dalam persen diagram. Berdasarkan jumlah kendaraan yang melintas ruas Jalan Dr. Suratmo, berikut data proporsi kendaraan pada jalur Dr. Suratmo. Nah, berikut adalah jalur 1. Bisa dilihat hasil sepeda motor ini mendominasi sampai 85% dan sisanya adalah 30% untuk mobil. Untuk jalur 2 masih sama didominasi oleh sepeda motor sebanyak 82% dan 17%-nya adalah mobil. Nah, berikut kita akan menghitung sampel kendaraan untuk penelitian selanjutnya di penelitian kecepatan menggunakan metode Slovin. Dengan kesepakatan kami, nilai errornya adalah 5%. Maka dengan jumlah kendaraan maksimum pada periode sibuk jalur 1 sebanyak 828 unit, itu didapatkan total kendaraan total sampel kendaraan adalah 270 unit, dengan masing-masing motor itu 229 unit, mobil 35 unit, MPU, dan truk kecil sebanyak 3 unit. Untuk jalur 2, dengan periode sibuk 200, dengan periode sibuk sebanyak 264 unit, maka didapatkan total sampel kendaraan adalah 342 unit dengan masing-masing motor 281 unit, mobil 80 unit, dan truk kecil 8 unit. Selanjutnya, analisis kecepatan kendaraan.
Nah, analisis kecepatan kendaraan itu rata-rata jarak yang dapat ditempuh suatu kendaraan pada suatu ruas jalan dalam satu satuan tertentu. Ini menurut Hobbes 1995. Kegunaan data kecepatan itu untuk mengetahui kebutuhan rambu, marka, atau alat pemberi isyarat lalu lintas. Acuan untuk desain jalan, analisa data kecelakaan, pola kecenderungan kecepatan, dan tingkat pelayanan dari jalan tersebut. Apabila jalan tersebut makin halus, makin bagus, maka pengendara akan lebih memacu kendaraannya. Nah, kecepatan lalu lintas itu untuk jalan umum tuh udah ditetapin secara nasional dengan rambu lalu lintas. Untuk yang warna biru ini berarti adalah kecepatan minimum atau paling rendah. Misalnya seperti ini, paling rendah 60 km per jam untuk kondisi arus bebas. Namun kalau misalnya berwarna merah gini berarti itu adalah batas maksimum. Seperti ini, batas maksimum 100 km per jam di jalan bebas hambatan. Berikut adalah kecepatan di jalan tol. Seperti ini adalah 60 km per jam itu batas minimum dan 100 km per jam itu batas maksimumnya. Survei penelitian ini tuh dilakukan di Jalan Dr. Suratmo pada tanggal 14 September 2022. Nah, untuk penelitian kali ini, kelompok kami menghindari jam sibuk dikarenakan jika jam sibuk maka kecepatan kendaraan akan melambat dan volume kendaraan makin banyak. Maka kami memilih pada jam siang, yaitu jam 11 sampai jam 15.00. Em, Metode yang pertama, kami akan menggunakan metode konvensional, yaitu menggunakan stopwatch. Caranya itu kendaraan menggunakan metode dua surveyor yang terdiri pada dua titik berbeda dengan jarak yang ditentukan. Nah, nanti setelah dapat datanya, jarak dan kecepatan, jarak dan kecepatan waktu dari stopwatch, kita ngitung pakai rumus ini. V sama dengan 360 S per T dengan S ya jarak, T-nya waktu. Begitu, berikut adalah gambaran cara dari metode ini. Ini adalah pengamat pertama, ini adalah pengamat kedua. Jika motor lewat sini, nanti pengamat pertama itu mencet stopwatch sampai akhir pengamat kedua ini memberitahu pengamat pertama. Untuk penelitian ini, kami memakai roll meter, stopwatch, penanda, dan alat tulis. Nah, hasil dari metode konvensional tadi dapatkan rata-rata kecepatan pada jalur satu yaitu sebagai berikut. Untuk rata-rata kecepatan jalur kedua sebagai berikut. Untuk metode kedua kita menggunakan metode otomatis atau menggunakan speed gun. Namun karena keterbatasan kelompok kami tidak mempunyai speed gun, maka kami menggunakan aplikasi Speed Spot. Nah, metode ini tuh dilakukan dengan mengatur jarak pada aplikasi sesuai dengan ketentuan tanda yang diberikan. Jarak tanda yang ditentukan itu 30 meter untuk kelompok kami. Kemudian surveyor memantau kendaraan yang lewat, yang start dari tanda 1 hingga kendaraan finish pada tanda 2. Di saat kendaraan lewat, bersamaan surveyor menekan tombol pada aplikasi yang tersedia untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan. Setelah itu muncul kecepatan kendaraan yang telah diatur jarak sesuai tanda dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai rentang jarak tersebut. Nah, kecepatan ini kami memakai roll meter, ponsel untuk aplikasi SpeedSpot, alat tulis, dan laptop untuk mengolah data menggunakan Microsoft Excel. Hasil dari metode otomatis itu, kami mendapatkan rata-rata kecepatan pada jalur satu sebesar ini dan rata-rata kecepatan pada jalur 2 sebesar ini. Sejauh ini sih masih umum karena kecepatan rata-rata di jalan perkotaan adalah 50 km per jam. Selanjutnya kita akan menggunakan metode MKJI, yaitu menggunakan rumus seperti ini. Berikut adalah faktor-faktornya yang harus kita cari terlebih dahulu. Pertama, kita mencari FV0. Karena kita 4 lajur terbagi menjadi 4 per 2D, berikut adalah hasil-hasilnya, hasil-hasil faktornya. Untuk FVW itu kan per lajur.
Karena kita 4 lajur, jadinya min 4 kali 4. Terus untuk sedang, untuk FFVSF ini, kenapa saya menggunakan bahu jalan? Karena nilainya lebih kritis daripada kalau kita menggunakan FFVSF untuk Crab. Maka dihasilkan satu faktornya. Terus untuk masyarakat Semarang itu ukuran penduduknya 1 sampai 3 juta orang, maka faktornya saya akan memakai satu. Berikut adalah rekapitulasi perhitungan menggunakan MKJI dengan sepeda motor 31 km per jam, mobil 41 km per jam, MPU dan truk juga 41 km per jam. Nah, dari hasil yang tadi, kita memakai data dari metode otomatis karena hasilnya lebih relevan. Maka kami masukkan rentangnya, rentang kecepatan dengan nilai tengahnya, lalu frekuensi kendaraan dengan kecepatan seperti rentang kecepatan di sini, maka dihitung menggunakan rumus sebagai ini, yaitu kolom 3 per total dikali 100%. Lalu dikumulatifkan menjadi seperti ini. Lalu hasil data ini akan diplot pada grafik dan menghasilkan hasil seperti ini. Dapat kita simpulkan bahwa pada jalur 1 kecepatan 85% pengendara adalah 40 km per jam. Untuk hasil kedua sama seperti pada jalur 1 ini menggunakan data dari metode otomatis. Lalu diplotkan kembali di grafik dan dihasilkan hasil seperti ini. Didapatkan bahwa kecepatan rata-rata 85% pengendara pada jalur 2 adalah 50 km per jam. Untuk analisis fasilitas pejalan kaki, ini dilakukan pada tanggal 28 Desember 2022 di jam sibuk, yaitu jam 16 sampai jam 17. Nah, setelah dilakukan survei, itu selama 1 jam, kita dapat bahwa ada 32 orang berjalan menyusuri, ada 8 menyeberang, lalu kami hitung untuk menghitung kebutuhan trotoar untuk pejalan kaki. Pada jalur 1, itu kan yang menyeberang pada jalur 1 yang pejalan kakinya hanya 9. Lalu trotoar yang dibutuhkan itu hanya 175. Pada jalur 2 yang menyusuri itu ada 23. Maka trotoar yang dibutuhkan adalah 2,15. Namun dengan adanya penambahan lebar jalur pejalan kaki dengan fasilitas tanaman peneduh itu nambah 90 cm. Dari hasil perhitungan dapat kita simpulkan bahwa dibutuhkannya penambahan lebar trotoar pada ruas Jalan Dr. Suratmo jalur 1 dan jalur 2 dari awalnya cuma 1,5 meter menjadi 2,65 dan 3,05 meter. Untuk menghitung kebutuhan penyeberang sebidang untuk pejalan kaki yang menyeberang dengan cara menghitung sebagai berikut. Pada 1 jam itu, yang menyeberang tuh hanya 8 orang. Nah, dengan volume kendaraan 3.192. Lalu dihitung dan dimasukkan ke tabel. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa rekomendasi fasilitas penyeberangan yang dibutuhkan itu pelikan dengan lapak tunggu. Seperti ini. Eh, Awalnya lebarnya ini kan 6 untuk kedua jalur. Terus lebar trotoar kirinya 2,65 dan kanannya 3,05. Kenapa yang kanan itu lebih besar? Karena orang lebih banyak berjalan pada trotoar yang sebelah kanan. Untuk mediannya tetap 1,05 dengan lapak tunggu pada penyeberangan zebra cross ditambah zebra cross dengan ukuran 2,5 m. Kemiringan jalannya itu 3 derajat. Berikut visualisasinya untuk 2 dimensi dan 3 dimensinya. Untuk kesan dan pesan, kesan saya selama belajar lab rekayasa lalu lintas, eh, saya mendapatkan banyak ilmu seperti bagaimana cara merekayasa lalu lintas agar
pelayanannya tetap bagus, em, perjalanannya lancar, semua pengendara, pejalan kaki merasa aman dan nyaman tentunya, terus tidak mengeluarkan biaya yang sangat banyak, terus habis itu eh itu aja sih. Terus habis itu untuk pesannya untuk para pengendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas agar meminimalisir terjadinya laka lantas. Terus harus tetap waspada dalam keadaan prima saat membawa kendaraan, tidak minum obat-obatan atau sedang mabuk saat perjalanan. Karena itu sangat membahayakan para pengendara lain dan pejalan kaki. Selalu patuhi aturan-aturan, jangan buang sampah sembarangan. Kita sama-sama menjaga fasilitas publik. Sekian dari saya, terima kasih.